Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu kembali dalam pelajaran kimia. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan materi beserta LKS-nya. Saya berharap sudah dibaca, sudah dipelajari, dan sudah dikerjakan. Semampunya tidak apa-apa. Belum bisa semua Bu, tidak apa-apa. Semampunya saja dulu. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi, semoga bisa menambah lebih paham lagi. Oke, kita mulai saja. KD yang pertama kita adalah materi dan perubahannya. Boleh sambil dibuka LKS-nya, kalau dicetak, di print atau ditulis di buku. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian materi. Materi itu apa? Nah, saya punya benda, bendanya buku. Menurut kalian, buku ini penyusunnya apa? Kita buka ya. Nah, penyusunnya apa? Penyusunnya adalah kertas. Nah, sehingga kalau ada benda berupa buku, berarti dia tersusun oleh kertas. Nah, kertas inilah yang disebut dengan materi. Bendanya buku, kemudian materi penyusunnya adalah kertas. Saya punya benda lain. Nih, botol. Kalau ditanya bendanya apa? Botol. Materi penyusunnya apa? Kita lihat, apa ini penyusunnya? Kaca. Nah, kaca. Terus ada lagi, ini tutupnya adalah seng, logam seng. Sehingga materi penyusun dari botol ini apa? Kaca dan seng. Bendanya botol, materi penyusunnya adalah kaca dan seng. Nah, itu yang disebut dengan materi penyusun. Nah, nanti dilihat LKS-nya. Kalau masih ada yang salah, boleh dikerjakan kembali. Nah, pengertian materi sendiri itu apa? Nah, coba. Ada yang sudah mencari dan ketemu. Materi adalah materi itu pengertiannya adalah segala sesuatu, segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa. Saya di sini punya air. Air ini menempati ruang. Nah, dia menempati ruang. Sudah menempati ruang. Kemudian dia juga memiliki massa. Tahunya dari mana kalau dia memiliki massa? Tahunya dari sini. Kalau kita timbang, nah ada masanya di sini. Ada masanya, yaitu massa air ini adalah 170. Air ini yang pertama tadi dia menempati ruang. Nah, menempati ruang begini. Ini namanya menempati ruang. Kemudian ketika kita timbang, ternyata juga punya massa. Nah, sehingga air itu tergolong materi karena dia menempati ruang dan memiliki massa. Jadi semua yang memenuhi dua persyaratan ini, menempati ruang dan memiliki massa, bisa kita golongkan ke dalam materi. Jadi kita lanjut sekarang. Materi wujudnya ada berapa? Tahu wujud ya? Wujud. Materi wujudnya ada 3. Nah, ini saya punya materi apa ini? Kayu. Kira-kira wujudnya apa? Padat. Sip. Terus kalau tadi saya punya air, berarti materi ini wujudnya adalah cair. Oke? Dan terakhir saya tidak punya balon, adanya plastik. Nah, di dalam plastik ini ada juga materi. Udara yang saya tiup tadi
kan masuk ke dalam plastik ini. Wujudnya apa? Wujudnya adalah gas. Nah, tadi kita sudah belajar wujud materi ada 3, padat, cair, dan gas. Oke. Berikutnya kita lanjutkan. Pengertian materi sudah, saya yakin sudah ditulis. Berikutnya kita akan belajar tentang sifat materi. Sifat materi. Sifat materi itu digolongkan menjadi yang pertama 2. Ada sifat fisika dan yang satunya lagi sifat ini. Saya yakin sudah diisi di lembaran LKS-nya, kan saya terangkan sedikit. Apa perbedaan sifat fisika dan sifat kimia? Sifat fisika itu sifat yang bisa kita amati dengan indera. Sifat yang bisa kita cium, bisa kita lihat, bisa kita raba, itu namanya sifat fisika. Misalnya apa, Bu? Oke, contohnya. Saya punya di sini alkohol. Alkohol saya tuang sini. Kalau saya cium, aromanya menyengat. Sehingga aroma atau bau itu yang tergolong sifat fisika. Kemudian misalnya saya punya lagi. Saya punya apa, Bu? Nih, saya ambil dari dapur. Apa ini kira-kira? Garam dapur. Sifat fisikanya apa yang bisa kita lihat? Warnanya putih. Garam dapur ini warnanya putih. Sehingga warna itu juga tergolong sifat fisika. Gitu ya. Jadi sifat yang bisa kita amati dengan panca indera. Sifat fisiknya, penampakan dari luarnya yang bisa kita amati, itu adalah sifat fisika. Nah, sekarang kita akan belajar temannya sifat fisika. Temannya sifat fisika adalah sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang bisa kita amati setelah terjadi perubahan kimia. Jadi sifat yang bisa kita amati setelah terjadi perubahan kimia. Nah, oke, kita ambil contoh di sini. Saya punya 2 materi. Ini air. Saya tuangkan sini ya. Kemudian ini tadi alkohol, saya masih ada. Tapi saya tambah lagi di sini. Ini alkohol. Kita akan mencari tahu sifat kimia dari air dan alkohol ini apa? Apakah sama atau berbeda? Saya punya selembar kertas, saya celupkan ke air dulu. Saya celupkan ke air. Jadi kertas ini sudah saya lapisi dengan air. Nah, kita lihat. Saya ada korek api. Nah, kita bakar dia. Ternyata air punya sifat tidak mudah terbakar. Kita lihat, kalau kertas ini saya masukkan ke dalam alkohol ini. Kita masukkan ke dalam alkohol sehingga kertas ini sudah terlingkupi dengan alkohol. Nah, sekarang kita lihat, apakah alkohol ini punya sifat yang sama dengan air, tidak mudah terbakar? Coba ya. Wah, ternyata alkohol punya sifat mudah terbakar. Nah, kita tahunya dari mana ya? Dari tadi percobaan tadi. Kalau air, ternyata tidak mudah terbakar, tidak bisa terbakar. Sedangkan alkohol, sehingga sifat mudah terbakar itu adalah tergolong sifat
kimia. Nah, sampai di sini semoga lebih paham. Saya lanjutkan berikutnya. Selain dua sifat ini, selain sifat fisika dan sifat kimia, ada sifat lagi dari materi, yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat intensif ini adalah sifat yang tidak tergantung pada jumlah. Sudah dikerjakan, saya yakin, tinggal melihat. Sedangkan sifat ekstensif adalah sifat yang tergantung pada jumlah. Maksudnya apa, Bu? Sifat yang tidak tergantung dan tergantung pada jumlah. Oke, saya kasih lihat ya. Saya tadi punya materi ini. Tadi garam dapur. Nah, garam dapur. Saya bawa 2 piring kecil. Yang biru saya letakkan 1 sendok. Sedangkan yang hijau saya letakkan di sini 2, 3 sendok. Nah, coba perhatikan di sini. Yang biru 1 sendok saja, yang hijau di sini ada 3 sendok. Kira-kira apa persamaan dan perbedaan dari kedua garam ini? Ada yang tahu? Gampang. Persamaannya pasti apanya? Rasanya. Ya, baik yang di piring biru maupun di piring hijau, rasanya sama, yaitu sama-sama asin. Artinya apa? Baik jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak, rasanya sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan tidak tergantung pada jumlah. Sehingga ketika jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak, sifatnya sama, rasanya sama, yaitu asin. Nah, sehingga rasa itu tergolong sifat intensif. Selain rasa apa yang bisa kita lihat di sini persamaannya? Warnanya, baik yang jumlahnya sedikit maupun yang jumlahnya banyak, warnanya sama. Teksturnya, bentuknya kristal, baik yang jumlahnya sedikit maupun yang jumlahnya banyak, sama. Nah, sehingga rasa, warna, wujud, wujud padat misalnya, tekstur adalah sifat intensif, yaitu tidak tergantung pada jumlah. Nah, apa sekarang perbedaannya? Jumlahnya, Bu. Betul. Jumlah ini kemudian berpengaruh terhadap apa? Saya punya timbangan di sini. Yang jumlahnya sedikit, 87 gram. Yang jumlahnya banyak, 107 gram. Sehingga kita bisa lihat ternyata, ada yang berbeda. Apanya? Masanya. Tadi kan kita timbang. Kalau kita menimbang kan berarti besarannya massa. Ternyata masanya berbeda. Kalau garam itu jumlahnya sedikit, masanya kecil. Hanya 67 gram tadi. Berapa tadi ya? Tapi kalau jumlahnya banyak, masanya besar, 107 gram. Sehingga suatu sifat yang tergantung pada jumlah, kalau jumlahnya sedikit dia kecil, kalau jumlahnya banyak dia besar, itu disebut sifat ekstensif. Sifat yang tergantung pada jumlah apa saja? Tadi yang sudah kita bilang, massa,
kemudian ada volume, nah, dan seterusnya dicari sendiri. Itu ya, semoga lebih paham. Kemudian, nah ini kita akan belajar tentang perubahan kimia. Materi itu bisa berubah. Materi itu bisa berubah. Berubah itu bagaimana? Berubah itu jika kondisi awal berbeda dengan kondisi akhir. Jika kondisi awal berbeda dengan kondisi akhir, itu berarti dikatakan berubah, mengalami perubahan. Suatu materi bisa mengalami perubahan dan digolongkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sekarang kita pelajari perbedaan. Perubahan fisika adalah perubahan suatu materi yang tidak menghasilkan zat baru. Saya ulangi, perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Zatnya tetap. Kalau zatnya tetap, yang berubah apanya, Bu? Hanya bentuknya, hanya ukurannya, hanya wujudnya. Nah, saya punya contoh di sini. Ini saya punya air. Materinya air. Wujudnya apa? Wujudnya cair ya. Kalau air ini saya masukkan ke dalam freezer, nah, saya akan memperoleh es batu. Air dengan es batu ini adalah materi yang sama, tetapi yang berbeda hanya wujudnya saja. Nah, perubahan yang terjadi ini tergolong perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Nah, ini masih ada airnya juga. Nah, es nanti juga bisa berubah kembali menjadi air kan begitu. Nah, jadi perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, contohnya air menjadi es. Apalagi perubahan fisika, contoh saya punya ini. Nah, satu lembar kertas. Nah, perubahan fisika yang terjadi apa, Bu? Berubah enggak? Yang semula tadi ini, yang semula tadi begini, kemudian jadi seperti ini. Nah, pasti berubah, mengalami perubahan. Tapi apakah zatnya berubah? Apakah timbul zat baru? Tidak, ini kertas, ini juga kertas. Yang berubah hanya ukurannya saja. Yang semula lebar, kemudian menjadi kecil-kecil. Ini tergolong perubahan fisika. Nah, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu akan menghasilkan zat baru. Jadi zat awal akan berbeda dengan zat akhir. Nah, kembali lagi ke sini misalnya. Nih, saya masih tetap kertas ya. Masih kertas. Ini kertas. Kemudian kertas ini saya bakar. Coba perhatikan di sini. Apa yang kita peroleh sekarang? Ini namanya adalah abu, ya. Abu. Kita coba kita samakan. Samakah kertas ini dengan abu? Apakah abu itu kertas? Tentu tidak. Kita punya kertas yang sifatnya sangat berbeda dengan abu. Kertas ini kuat, kuat. Tapi abu jangankan kita sentuh, kita tiup saja dia sudah. Proses pembakaran tadi
menghasilkan zat baru. Jadi abu adalah zat baru yang sangat berbeda dengan kertas. Nah, sehingga perubahan yang terjadi pada proses pembakaran ini tergolong perubahan kimia. Nah, bisa dipahami ya? Kenapa? Karena dia menghasilkan zat baru, misalnya pembakaran. Kita sudah belajar tentang pengertian materi, kemudian sifat materi, dan pada perubahan materi. Yang terakhir, kita akan belajar sedikit tentang unsur, senyawa, dan campuran atau penggolongan materi. Diagramnya sudah ada, silahkan diisi, saya yakin sudah bisa. Nah, kita akan baca tentang unsur, kemudian senyawa, kemudian campuran. Unsur adalah unsur atau atom itu adalah materi yang paling kecil yang tidak bisa disederhanakan lagi. Nanti di kimia kita akan kenal bermacam-macam unsur, berbagai macam unsur. Semoga kalian sudah pernah mendengar ya. Misalnya ada unsur hidrogen yang lambangnya adalah H. Nah, ini namanya unsur. Lambangnya H namanya hidrogen. Kemudian kalian pernah mendengar juga mungkin oksigen. Oksigen itu lambangnya O. Nah, ini unsur. H unsur, O unsur. Jadi terkecil, materi terkecil yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena memang ini yang paling kecil. H sendiri, H tok, O tok. Ya. Ini hidrogen, ini oksigen. Nah, senyawa itu apa? Senyawa itu gabungan dari dua atau lebih unsur. H ini bisa bergabung dengan O membentuk H2O atau air. Nah, air yang saya punya tadi nih, ini ternyata penyusunnya adalah unsur H dengan unsur O. Nah, senyawa. Sampai sini bisa tahu ya bedanya apa unsur dan senyawa. Saya punya satu lagi. Ada ada unsur yang namanya natrium. Nah, kelihatan ya. Ada unsur yang namanya natrium, lambangnya Na. Kemudian ada unsur yang namanya klor, lambangnya Cl. Na jika bereaksi dengan Cl, terbentuklah senyawa yang namanya NaCl, yaitu garam dapur. Nah, jadi garam tadi yang saya punya, garam ini adalah senyawa yang tersusun oleh unsur natrium dengan unsur Cl. Nah, sampai sini semoga sudah paham. Nah, yang terakhir, apa itu campuran? Campuran. Nama saja campuran berarti dicampur. Kalau saya punya H2O atau air, saya masukkan sini. Nah, kemudian saya punya garam dapur NaCl, saya masukkan sini. Nah, sekarang kita punya yang namanya campuran, yaitu materi yang tersusun oleh dua atau lebih senyawa. Larutan garam dapur. Nah, anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berharap kalian telaten ya, belajar sendiri, bersabar, belajar sendiri. Tiap saat jika ada waktu luang, boleh dipelajari lagi, boleh dibuka lagi LKS-nya, mencari di sumber-sumber yang lain juga boleh. Tetapi sekali lagi harapan saya tidak hanya sekedar mengisi LKS, tidak hanya sekedar absen, tapi paham, mengerti pelajarannya. Jika kurang paham atau ragu-ragu, boleh ditanyakan.
Untuk pertemuan kita KD 3.1 cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.